itu lagi banyak banget pabrikan Cina yang main di pasar Indonesia dan mayoritas juga bawa mobil listriknya. Dan saya kerap kali ditanya sama saudara, sama keluarga, sama kalian, teman-teman pembaca Detik Oto, kira-kira mana sih yang terbaik, mana yang mobil listrik paling baik dan saat ini? Dan ya kita tahu ya, selalu susah untuk menjawab pertanyaan itu. Tapi saya rasa sekarang mulai ada titik terangnya. Jangan-jangan ini nih yang terbaik. Si Lion 7 bisa dibilang jadi mobil terbaik yang BYD jual saat ini. Ya, selain karena harga jualnya yang paling mahal, mobil ini juga secara spek jadi yang paling mantap serta paling lengkap. Bicara soal harganya, si Lion 7 sebenarnya dijual dalam dua tipe. Tapi kami saat ini mengulas yang tipe termahalnya, Performance. Harganya tembus 700 jutaan. Selama saya ngetes mobil ini tuh, saya tuh bertanya-tanya, siapa sih lawan seimbang dari mobil ini? Hampir nggak ada ya. Dan ya mungkin kalau kita ngomongin soal si Lion 7 yang tipe termurah gitu ya, mungkin dia ketemu langsung dengan Aion Hypertech HT dan juga Xpeng G6. Tapi saya rasa di kelas yang ini nih, di level yang si Lion 7 Performance, nggak ada lawannya. Ya gimana mau ngelawan coba? Ini mobil bisa melesat dari 0 ke 100 km per jam dalam hitungan 4,5 detik aja. Dan dijual dengan harga yang sangat menarik untuk performanya. Gak ada lawannya. Iya sih, ada Ioniq 5N yang sama buasnya dan asik juga dengan modenya yang beragam. Tapi kan itu harganya tembus 1,3 miliar. Nambah dikit lagi, Lion 7 Performance ini bisa dapat 2 loh. Jadi ya mobil ini tuh dengan harganya praktis nggak ada lawannya. Dan bayangkan coba dengan harga segitu tapi dapat mobil listrik yang tenaganya tembus 523 horsepower dan torsi 690 Nm. Terus ini mobil katanya bisa dibawa sampai 215 km per jam. Tapi ya di Indonesia kan nggak ada autoban nih, jadi jangan coba-coba ya. Terus yang asik juga, mobil ini tuh baterainya besar dan jarak tempuhnya jauh. Apalagi ada fitur V2L, dan ngecas mobil ini juga hitungannya cepet kok. Nah, yang menarik, mobil ini tuh meskipun performanya buas, tenaganya besar gitu ya, tapi ternyata konsumsi energi rata-ratanya itu tergolong irit, teman-teman. Kami udah ngetes mobil ini dalam berbagai rute kombinasi. Kami tes di rute perkotaan, rute tol juga, sering stop and go. Ternyata dengan mudah dapat di angka 6,4 sampai 6,5 km per kWh. Ya rata-ratanya berarti masuk akal untuk dengan sekali cas penuh bisa menempuh di atas 500 km. Itu possible teman-teman dengan baterai yang 80-an kWh. Dan untuk ngecasnya juga cepat. Artinya mobil ini tuh siap banget dipakai di segala kondisi. Mau dipakai di perkotaan bisa, dipakai keluar kota juga rasanya nggak jadi masalah. Tapi memang untuk mendapatkan angka yang efisien itu kita harus menjaga kaki kita supaya nggak terlalu boros, supaya ya berkendara ekonomis gitu ya. Tapi siapa coba yang bisa berkendara ekonomis dengan mobil yang sebuas ini? Mobil ini tuh sebenarnya di mode normal aja udah kerasa galak deh. Makanya kami sering kali pakai mode eco untuk berkendara sehari-hari, biar nggak terasa terlalu jerky. Untungnya, ya banyak yang bisa kita atur dari mobil ini, termasuk karakter setirnya dan pengeremannya. Meskipun ya menurut kami feel pengeremannya tuh agak kerasa kurang pakem deh. Tapi mungkin perlu pembiasaan aja ya. Sama ya kita juga perlu pembiasaan dengan karakter shocknya yang keras. Tapi ya suspensi yang keras menurut kami menjadi wajar karena mobil ini punya orientasi kepada performa. Menjadi seimbang gitu antara performanya yang buas dengan karakter suspensi dan handlingnya yang kaku. Ya kita tentu nggak mau teman-teman bawa mobil ini asik-asikan, bawa mobil ini lagi seru-seruan gitu ya, tapi ada feel limbungnya, ada feel body rollnya. Enggak, kita nggak mau. Dan racikan suspensinya menjadi pas. Apalagi kalau kita lagi bawa keluarga gitu ya, mobil ini kalau kita lagi menikung, lagi manuver, tentu keluarga jadi di belakang nggak gampang mual.
karena karakter shocknya yang dibuat kaku. Dan ini menjadi pas sih menurut kami. Terus juga mobil ini tuh yang asik adalah banyak hal yang bisa kita atur. Banyak hal yang kita bisa atur, terutama dari preferensi berkendara. Mulai dari karakter setirnya, mode berkendaranya, sampai karakter pengeremannya juga. Dan semuanya bisa diatur lewat layar yang besar ini. Ada beberapa pengaturan yang kami rasa harus sesuaikan, baik dari setir, rem, dan ADAS, biar lebih enak pas nyetir mobil ini nih. Nah, kalau untuk ADAS sih, di mobil ini lengkap banget, dan cara kerjanya juga mantap. Tapi kami tuh selalu mematikan fitur Collision Avoidance Assist-nya nih, biar nggak ngerem mendadak kalau ada motor yang motong. Untungnya, pengaturan ADAS mobil ini tuh cukup sekali setting. Dia akan terus mengingat, jadi kita nggak perlu nyala matikan terus setiap kali menyalakan mobil. Terus kami juga selalu mematikan driver monitoring system di mobil ini yang lebay banget lagi. Kalau kita meleng lihat spion dikit aja, langsung diingetin. Jadi daripada kesel, mohon maaf, kami lebih pilih nggak pakai fitur itu. Di luar fitur-fitur tadi yang harusnya nggak usah dipakai di jalan Indonesia, menurut kami gitu ya, karena di Jakarta khususnya dinamis banget. Tapi mobil ini tuh yang bikin asik adalah ketika dipakai, mobil ini memang banyak pengaturan yang disimpan di layar ini. Tapi BYD tuh masih menyeimbangkan antara mau kelihatan canggih, modern, tapi tetap konservatif. Mereka masih menyimpan banyak tombol di mobil ini, di setirnya banyak banget, di tengah sini di konsol juga banyak banget. Bahkan biasanya kan kalau mobil listrik itu zaman sekarang ya, kita cukup mantengin kuncinya, terus masuk mobil dan injek rem, maka mobil nyala. Kalau ini enggak, mereka masih menyiapkan fitur start stop. Ya, ini kalau untuk orang-orang yang konservatif kayak saya, yang biasanya kalau naik mobil itu harus yakin banget udah nyala baru saya percaya itu mobil nyala. Ya ini ada tombol start stop di sini yang bisa kita pencet kalau kita mau menyalakan mobilnya. Dan mobil ini juga hadir dengan banyak kepraktisan lain. Salah satunya saya paling suka tuh di mobil BYD gitu ya. Ada kamera 360 atau around view monitor yang bisa diakses lewat tombol di setirnya ini nih. Tinggal kita pencet tombolnya, maka dia langsung berubah ke kamera 360 derajat. Bahkan ini bisa kita pakai juga sambil berjalan, sambil kondisi mobil dalam kecepatan yang ya bisa dibilang normal lah. Sehingga kalau kita mau masuk tol atau mau tapping gitu di parkiran, kita tuh nggak khawatir pelek akan grepes kena pinggir trotoar. Ini bermanfaat banget. Dan satu lagi fitur yang bermanfaat adalah ini mobil, ketika kita pakai Apple CarPlay sekalipun, kalau kita lagi mengaktifkan kamera kiri kanannya atau kita pakai lampu, kita nyalakan sennya gitu ya, maka dia akan mengaktifkan kamera dan tanpa mengganggu layarnya. Jadi dia bisa picture in picture gitu. Dan itu adalah fitur yang berguna banget dan harus contoh sama pabrikan lain. Nih, nggak sampai di situ. Ini di wireless chargingnya juga dikasih ventilasi AC gitu. Jadi HP kita nggak panas pas ngecas. Terus ada panoramic roof yang gampang untuk buka tutupnya. Terus joknya empuk, meskipun model jok pocong gini, bikin penumpang belakang jadi terhalang visibilitasnya. Tapi ya, sebagai penumpang belakang ini tuh so far so good lah. Ini untuk saya yang punya tinggi 175 cm, terasa lega teman-teman di belakang sini. Di depan adalah posisi berkendara ideal saya, dan di belakang lihat nih, ruang kaki lega banget, ruang kepala juga lega, apalagi ini model atapnya yang panoramic roof gini bikin kelihatan mewah. Dan ini tuh di tengah nggak ada tunnel, jadi kita enak berpindah-pindah posisi. Terus fasilitasnya lengkap, ada AC, ada ngumpet di sini USB. Dan kalau kita mau bawa anak, terus kita mau pasang car seat, di belakangnya juga mudah teman-teman. Pasang car seatnya mudah dan aksesnya juga pintunya cukup lebar untuk terbuka, sehingga kita bisa masukkan car seat dengan luas lah. Dan ya sebagai penumpang sih saya nggak ngeluh di belakang sini. Terus ya kita udah bahas soal joknya yang nyaman, kabinnya yang lega, dan satu lagi keuntungan dari punya mobil yang model atapnya kayak station wagon gini. Itu tuh bagasinya jadi lega teman-teman, fleksibel, dan setidaknya kalau dibandingkan dengan bagasi yang seal gitu, yang sedan ya, ini lebih lega. Dan kalau kita merasa kurang bisa diekspansi lagi nih tuh. Jadi kita bisa bawa furnitur atau ya bawa barang-barang yang gede lah. Si Lion 7 ini tuh secara dimensi memang mirip dengan Seal, tapi panjangnya mobil ini itu loh yang bikin kabinnya jadi lega. Mana wheelbase-nya juga panjang lagi, dan secara proporsi dari samping sih kelihatan sangar dengan ukuran roda 20 inci kayak gini. Secara desain juga mobil ini tuh keren ya.
ada tipis-tipis kayak Ferrari Purosangue. Banyak hint detail yang terasa diperhitungkan dan secara build quality-nya juga oke nih. Semoga nanti kalau dirakit di Indonesia masih sama bagusnya ya. Ini nih bagian paling keren, bagian paling cakep untuk ngelihat BYD Sea Lion 7 ini. Depan serong gitu ya, diagonal, supaya kelihatan proporsinya. Depannya cakep, sampingnya kelihatan gagah atletis gitu ya, dan model belakangnya atapnya yang kayak wagon atau touring gitu, cakep banget kelihatannya ya. Masa kalian nggak suka sih sama desain mobil ini? BYD Sea Lion 7 Performance ini memang bisa masuk dalam jajaran mobil listrik Cina terbaik saat ini. Hadir dengan performa yang mantap, kepraktisan yang jauh lebih baik ketimbang Seal, sampai fitur yang nggak nanggung. Apalagi karena mobil ini menawarkan value for money yang baik dengan harga jualnya, pantas aja kompetitor jadi susah untuk melawannya. Ya, yang harus digarisbawahi sih adalah harganya yang menarik. Dan menurut kami itu tuh yang bikin calon membeli mobil ini atau kalian-kalian berencana meminang mobil ini jadi merasa sangat teryakinkan. Menurut kami, iya apa enggak? Dan kalau ternyata kalian masih skeptis sama mobil ini, kira-kira apa yang kalian bingungkan atau kalian masih penasaran dengan BYD Sea Lion 7 ini?